Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupa Hyanti dengan NPM 2014051011 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Latar belakang, larutan terjadi jika atom, molekul atau ion dari suatu larutan. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen zat pelarut dan komponen zat terlarut. Biasanya komponen zat pelarut mengandung jumlah zat lebih banyak, dan komponen zat terlarut biasanya mengandung lebih sedikit zat. Konsentrasi adalah kuantitas relatif suatu zat tertentu di dalam larutan. Konsentrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan cepat atau lambatnya suatu reaksi yang berlangsung. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam suatu pelarut atau larutan. Larutan yang mengandung sebagian besar zat terlarut relatif terhadap pelarut, berarti larutan tersebut konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat. Sebaliknya, bila mengandung jumlah kecil zat terlarut, maka konsentrasinya rendah atau encer. Tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mengetahui tahap dan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan tersebut dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Baiklah, alat dan bahannya yang digunakan adalah ada air, ada gelas ukur, ada sendok, kemudian ada pewarna makanan, ada cuka dapur, ada garam, dan ada timbangan. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan melarutkan garam dengan konsentrasi 5 mol 300 ml, yaitu 87,75 gram. Kita akan menimbangnya terlebih dahulu ya. Akan masukkan ke dalam 150 ml air, karena tadi kita mendapatkan rumus pengenceran, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 dengan hasil 150 ml. Kita akan mengaduknya hingga larutan tersebut tercampur merata. Setelah kita mendapatkan larutan NaCl seberat 87,75 gram 150 ml, kita akan menambahkan pewarna makanan. Cukup 1 tetes saja. Setelah itu kita akan tambahkan air sampai batas 250 ml.
250 ml. Yang kedua, kita akan mengencerkan cairan CH3COOH dengan 25% sebanyak 114,28 ml. Oke, kita sudah memasukkan larutan CH3COOH sebanyak 114,28 ml. Kita akan menambahkan pewarna makanan. Setelah itu kita tambahkan air hingga 250 ml. Kita aduk lagi. Nah, inilah hasil larutan CH3COOH 114,28 ml 250 ml. Yang ketiga, kita akan memasukkan larutan CH3COOH dengan 57,14 ml. Setelah itu kita akan masukkan pewarna makanan. Kita aduk. Setelah tercampur, kita akan memasukkan air sampai batas 250 ml. Kita sudah mendapatkan ketiga larutan yang kita buat tadi. Yang ini 150 NaCl 250 ml, yang ini 114,28 250 ml, yang ini 57,14 250 ml. Inilah warna larutan yang kita encerkan tadi. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah untuk membuat larutan dari bahan cair, kita dapat melakukan pengenceran dari larutan cairan pertama. Kita encerkan dengan air hingga mendapatkan konsentrasi tertentu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada salah dalam penyampaian praktikum, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.